Anda melewati usia 40 dan masih merasa ada yang kurang. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Anda masih mendapatkan hasil yang sama. Bayangkan, saat ini juga, Anda menemukan bahwa semua yang selama ini Anda ketahui tentang uang, kesuksesan, dan usia hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Apa yang akan saya ungkapkan mungkin terdengar absurd. Ini akan menantang logika, bahkan mungkin membuat Anda gelisah. Tetapi jika Anda menerapkannya, Anda akan merasakan perubahan yang hampir mustahil untuk diabaikan dan jauh lebih cepat daripada yang Anda kira. Di usia 40 tahun ke atas, banyak yang percaya mereka tahu segalanya tentang diri mereka sendiri, bahwa realitas mereka saat ini adalah hasil akhir yang tak terubah dari pilihan-pilihan masa lalu. Tetapi kenyataannya berbeda. Ada program tersembunyi, tak terlihat, yang secara diam-diam mengendalikan setiap keputusan, setiap dorongan, setiap reaksi. Program ini adalah paradigma Anda, terbentuk dari sekumpulan kebiasaan dan kepercayaan yang tertanam kuat di alam bawah sadar Anda. Ia menentukan apa yang Anda terima, apa yang Anda tolak, seberapa besar Anda percaya Anda pantas mendapatkan penghasilan, apa yang Anda anggap mungkin atau tidak mungkin. Itulah mengapa Anda mungkin tahu persis apa yang harus Anda lakukan, memiliki akses ke informasi dan strategi, namun tetap tidak bertindak. Masalahnya bukanlah kemauan Anda, karakter Anda, atau usaha Anda. Masalahnya adalah paradigma. Paradigma ini dibangun sejak kecil. Setiap komentar yang Anda dengar tentang uang, setiap batasan yang dipaksakan, setiap kepercayaan yang diulang oleh orang tua, guru, dan masyarakat membentuk cetakan mental yang Anda bawa hingga hari ini. Di usia 40 tahun, cetakan ini terasa begitu alami sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Ini seperti memakai kacamata dengan lensa berwarna tanpa Anda sadari. Semua yang Anda lihat disaring melalui warna itu. Dan sampai Anda mengubah filter itu, hasilnya akan tetap sama, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Saya mengalaminya sendiri ketika masih di Departemen Pemadam Kebakaran. Bekerja lembur, selalu kelelahan, percaya bahwa usaha sudah cukup. Bukan karena kurangnya kemauan atau kecerdasan. Itu adalah paradigma saya yang mengatakan tanpa kata-kata, Anda hanya bisa sejauh ini. Beginilah cara orang yang cerdas, berpengalaman, dan mampu merasa terperangkap, seolah-olah berada di dalam labirin yang tak terlihat. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, saya tahu saya bisa melakukan lebih banyak, namun tetap terjebak dalam pola yang sama. Berapa kali Anda berjanji untuk berubah, untuk melakukan hal-hal yang berbeda, hanya untuk mengulangi kebiasaan yang sama bulan berikutnya? Ini bukan kelemahan, ini pemrograman, dan pemrograman dapat diubah. Langkah pertama untuk mematahkan pola ini adalah menyadari keberadaannya. Ini berarti mengamati pikiran, kebiasaan, dan reaksi otomatis Anda sendiri tanpa menghakimi, hanya mengakui bahwa itu adalah respons yang telah diprogram. Tanyakan pada diri Anda, dari mana ide bahwa menghasilkan uang itu sulit berasal? Siapa yang mengatakan bahwa setelah 40 tahun tidak mungkin lagi untuk memulai dari awal? Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi mereka memecahkan paradigma. Di celah-celah inilah cahaya masuk. Mengubah paradigma tidak terjadi dalam satu tindakan. Ini adalah proses, tetapi dimulai dengan gerakan kecil yang disadari. Pilih satu kebiasaan hari ini, hanya satu yang jelas menahan Anda. Itu bisa berupa pikiran tentang kekurangan yang berulang, menunda sesuatu yang penting, atau mengulangi frasa negatif tentang uang. Gantikan kebiasaan itu dengan sesuatu yang baru, meskipun terasa tidak nyaman pada awalnya. Jika hari ini alih-alih berpikir, saya tidak punya cukup uang, Anda menegaskan, saya menarik sumber daya dan peluang, dan bertindak seolah-olah itu benar. Sedikit demi sedikit, Anda akan menggeser pikiran Anda ke pola baru.
Bayangkan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya percaya bahwa stabilitas adalah segalanya. Di usia 40 tahun, kepercayaan ini bisa begitu kuat sehingga mencegah setiap upaya untuk memulai bisnis, mengubah karir, atau mencari gaji yang lebih tinggi. Tetapi ketika orang ini memutuskan untuk mempertanyakan paradigma itu, menetapkan tujuan baru, mengelilingi diri mereka dengan informasi dan contoh baru, otak mereka benar-benar mulai menciptakan koneksi baru. Neuroscience menunjukkan bahwa setiap pikiran yang diulang membentuk jalur saraf. Jika Anda mengulangi pikiran yang berbeda, Anda membangun jalur baru. Ini bukan hanya inspirasi, ini biologi. Saya telah melihat ini terjadi pada ratusan orang. Pekerja biasa yang mengubah kebiasaan mental, mematahkan paradigma, dan menciptakan bisnis, karier, dan kekayaan setelah usia 40 tahun. Mereka tidak menjadi lebih muda, tetapi mereka menjadi lebih bebas. Mereka mengerti bahwa paradigma bukanlah hukuman, tetapi sebuah sistem, dan bahwa sistem dapat diperbarui. Anda dapat melakukan hal yang sama. Tidak masalah berapa banyak waktu yang telah berlalu, berapa kali Anda telah gagal. Ketika Anda mengubah akarnya, buahnya pun berubah. Apa yang tampak mustahil di usia 40 tahun hanyalah hasil dari bertahun-tahun mengulangi pola yang sama. Ubah polanya dan yang mustahil akan lenyap. Anda tidak perlu menjadi orang yang berbeda. Anda hanya perlu memprogram ulang matriks tak terlihat yang sudah beroperasi di dalam diri Anda. Paradigma bukanlah hukuman, tetapi alat yang salah konfigurasi. Konfigurasikan secara berbeda dan itu akan bekerja untuk Anda. Inilah kekuatan tersembunyi yang sebagian besar orang tidak pernah temukan. Dan ketika Anda mulai mengutak-atik sistem ini, bersiaplah, teman, kolega, dan keluarga Anda mungkin akan bereaksi. Mereka bukan menolak perubahan Anda, mereka menolak dampak perubahan Anda pada mereka. Tetapi jika Anda gigih, realitas baru, Anda akan segera menjadi normal yang baru. Itulah tepatnya yang terjadi pada saya ketika saya meninggalkan karier pemadam kebakaran tanpa mengetahui kemana saya akan pergi. Awalnya saya mendengar kritik, peringatan, dan bahkan ejekan. Tetapi saya bukan hanya mengganti pekerjaan, saya sedang mengubah paradigma. Dan ketika Anda mengubah itu, semuanya berubah. Inilah titik awal untuk setiap transformasi yang mendalam. Menyadari bahwa tidak peduli usia, sejarah, atau keadaan Anda saat ini, jika Anda memprogram ulang paradigma Anda, hasil Anda pasti akan berubah. Dari situ, apa yang tampak tak terjangkau menjadi masalah waktu. Dan setiap langkah baru, setiap keputusan baru, setiap pikiran baru, cocok dengan pola mental baru yang tidak lagi membatasi Anda. Ia membebaskan Anda. Keputusan adalah titik balik. Saya tidak berbicara tentang berharap, merencanakan, atau berlatih secara mental. Saya berbicara tentang keputusan yang tegas, yang dibuat sekarang, yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kebanyakan orang percaya bahwa kesuksesan bergantung pada keberuntungan, waktu, atau sumber daya. Kenyataannya lebih kasar dan sederhana. Keraguan adalah salah satu penyebab utama kegagalan. Saya telah belajar secara ekstensif menganalisis orang-orang yang sukses dan tidak sukses, dan perbedaannya selalu muncul di tempat yang sama. Mereka yang berhasil memutuskan dengan cepat dan hanya mengubah keputusan mereka secara perlahan. Mereka yang gagal ragu-ragu, menunda-nunda, dan terus mengubah pikiran mereka. Anda bisa cerdas, bekerja keras, dan berpengalaman, dan tetap tidak maju, hanya karena keraguan Anda membuat Anda tetap diam di tempat. Keputusan menciptakan medan gaya mental.
Ketika saya membuat keputusan yang tak dapat dibatalkan, sesuatu dalam perilaku saya langsung berubah. Pikiran saya selaras dengan keputusan itu, pilihan saya mulai menghilang demi tindakan yang konsisten, dan ide dan peluang yang saya butuhkan muncul lebih mudah. Ini bukan sihir esoteris, ini adalah prinsip yang dapat diamati. Pikirkan, sementara Anda ragu-ragu antara mungkin dan ketika saya mampu membelinya, otak Anda terus mencari pembenaran untuk tidak bertindak. Tetapi jika Anda mengatakan dengan keyakinan, saya akan melakukan X pada tanggal Y, otak mulai mencari cara untuk memenuhinya. Keraguan menjaga energi tetap tersebar, keputusan memusatkannya. Lakukan ini langkah demi langkah, tetapi lakukan sekarang juga. Pertama, jadilah spesifik. Ketidakjelasan adalah musuh terbesar dari keputusan. Bukan saya menginginkan lebih banyak uang. Tulis jumlah dan tanggal pastinya. Saya menginginkan $100.000 lebih pada tanggal 31 Desember. Kedua, tetapkan tenggat waktu yang realistis, tetapi ketat. Tenggat waktu yang singkat mengubah niat menjadi tindakan. Ketiga, berkomitmen secara publik. Beritahu seseorang, tulis dan tanda tangani. Tekanan eksternal mengurangi godaan untuk berhenti. Keempat, hilangkan jalan keluar segera. Pasang biaya kegagalan kecil, deposit yang tidak dapat dikembalikan, rencana yang membutuhkan dimulainya segera. Kelima, tentukan 3 tindakan konkret pertama dan laksanakan hari ini. Keputusan tanpa tindakan adalah sandiwara. Keputusan sejati mendorong Anda ke langkah pertama dan kedua dan ketiga. Saya tahu keberatan akan datang, tetapi saya tidak punya uang. Saya terlalu tua. Bagaimana jika saya gagal? Ini adalah alasan yang diciptakan pikiran untuk menghindari perubahan. Saya sudah mengatakan kepada banyak orang, uang jarang menjadi masalah sebenarnya. Idenya yang menjadi masalah. Jika ide Anda kuat dan keputusan Anda tegas, sumber daya akan muncul dari suatu tempat. Saya telah melihat ini terjadi ribuan kali. Saya membuka perusahaan jasa pembersihan tanpa pengalaman dan tanpa rencana yang layak. Keputusan saya sederhana dan mutlak. Saya akan melakukannya. Saya tidak tahu segalanya, tetapi saya memulai. Pada tahun pertama, bisnis tersebut menghasilkan lebih dari $100.000. Yang berubah bukanlah keberuntungan. Itu adalah keputusan yang membuat saya bergerak dan membuka saluran yang tidak dapat saya ramalkan. Emosi yang saya ingat adalah campuran kejutan dan kelegaan. Kegembiraan mentah karena mengetahui bahwa saya dapat menciptakan realitas saya sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak peluang yang sudah menguap karena Anda ragu terlalu lama? Berapa banyak proyek yang belum selesai karena Anda lebih suka menunggu saat yang tepat? Yang benar adalah bahwa saat yang tepat diciptakan oleh keputusan itu sendiri. Dan lebih dari itu, ketika Anda memutuskan, Anda menghadapi perlawanan, teman, keluarga, dan kolega mungkin meragukan, bahkan mengejek Anda. Mereka tidak menolak Anda berubah. Mereka menolak penyesuaian yang disebabkan perubahan Anda pada mereka. Namun, jika Anda selalu menyerah ketika Anda menghadapi perlawanan, Anda akan menyerahkan kendali hidup Anda ke tangan harapan orang lain. Metode praktis yang saya gunakan dengan mereka yang saya latih. Tentukan keputusan penting untuk 30 hari ke depan. Tulis di kartu sekarang dan tempatkan di tempat Anda akan melihatnya 3 kali sehari. Buat daftar 5 tindakan yang membuktikan keputusan ini dan laksanakan setidaknya 1 per hari. Pada akhir setiap minggu tinjau, sesuaikan perlahan jika perlu, tetapi jangan tinggalkan keputusan karena takut atau hasil awal yang lambat. Perbedaan antara sukses dan gagal bergantung pada ketekunan setelah keputusan, beradaptasi perlahan jika perlu, jangan menyerah dengan cepat karena takut. Bagi mereka yang membutuhkan dorongan, saya mengajukan tantangan.
Selama 60 hari, pilih tujuan tertentu dan berkomitmen secara publik untuk itu. Lakukan tindakan kecil setiap hari yang membuktikan tekad Anda. Cukup dengan menunda-nunda. Di penghujung 60 hari ini, Anda akan memiliki bukti nyata bahwa keputusan Anda menghasilkan perubahan, kenalan baru, pendapatan baru, peluang baru. Atau Anda akan belajar pelajaran berharga tanpa tetap stagnan. Jika tidak ada yang berubah setelah 60 hari, maka nilai kembali berdasarkan bukti, bukan rasa takut. Memutuskan adalah tindakan keberanian yang sederhana dan lugas. Ini bukan lompatan buta, ini adalah komitmen, spesifikasi, dan tindakan segera. Kecepatan keputusan Anda menentukan kecepatan transformasi Anda. Buat pilihan sekarang juga. Buat keputusan yang tidak memungkinkan untuk mundur dengan mudah dan saksikan bagaimana dunia mulai mengatur ulang dirinya sendiri untuk mengakomodasi hal itu. Segala sesuatu di alam semesta bergetar. Tidak ada yang statis. Setiap pikiran, emosi, dan niat yang Anda pancarkan memiliki frekuensi. Dan frekuensi inilah yang menentukan apa yang Anda tarik. Setelah melewati usia 40 tahun, adalah hal yang umum untuk meyakini bahwa peluang telah berkurang atau kapasitas Anda untuk mencapai hal-hal baru telah melemah. Tetapi ini bukan fakta, ini hanyalah refleksi dari frekuensi di mana pikiran Anda beroperasi. Jika energi Anda terfokus pada kelangkaan, ketakutan, dan penyesalan, Anda akan terus menyesuaikan diri dengan pengalaman yang menegaskan hal tersebut. Ubah frekuensi, ubah hasilnya. Bayangkan sebuah radio lama. Anda memutar tombol hingga menemukan stasiun yang jelas. Musik tidak mulai ada karena Anda memutar tombol. Itu sudah ada di udara, hanya menunggu Anda menyetelnya. Pikiran itu sama. Kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, cinta, semuanya sudah ada pada frekuensi tertentu. Jika Anda tidak mendengar musik ini dalam hidup Anda, bukan karena musik itu tidak ada, itu karena Anda belum menyesuaikan tombol internal Anda. Ini terdengar mistis, tetapi memiliki dasar praktis. Ketika Anda mengubah pola pikiran dan emosi Anda, otak Anda menyaring informasi yang berbeda, perilaku Anda berubah, Anda memperhatikan peluang yang sebelumnya Anda abaikan, dan Anda mulai bertindak secara berbeda. Pikiran adalah bentuk energi paling ampuh yang kita miliki. Studi dalam fisika modern, neuroscience, dan psikologi menunjukkan bahwa pikiran memengaruhi tubuh, perilaku, dan bahkan keputusan keuangan. Visualisasi spesifik dan afirmasi yang konsisten mengubah jaringan saraf, mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan dan pengambilan keputusan, dan memperkuat pola tindakan. Sederhananya, otak Anda mempersiapkan masa depan yang Anda visualisasikan. Ini menjelaskan mengapa orang yang fokus pada masalah cenderung menemukan lebih banyak masalah, dan orang yang fokus pada solusi cenderung menemukan jalan keluar. Ini bukan sihir, ini adalah pemrograman neurologis yang terkait dengan frekuensi emosional. Saya mengalaminya sendiri ketika saya mulai mengembangkan karier saya. Pada saat itu, saya kekurangan sumber daya, tetapi saya memiliki keinginan yang sangat besar untuk melampaui apa yang tampak mungkin. Alih-alih berpikir, suatu hari nanti saya akan mencapai ini, saya mulai secara mental hidup di tingkat yang saya inginkan. Saya melihat diri saya bepergian, memberikan ceramah, memiliki dampak global. Saya bertindak seolah-olah saya sudah berada pada frekuensi itu. Pergeseran ini tidak menghasilkan hasil instan, tetapi menghasilkan tanda-tanda. Undangan yang tidak terduga, orang yang tepat muncul, dan peluang baru muncul. Seolah-olah dunia telah mengatur ulang dirinya sendiri agar sesuai dengan apa yang saya pancarkan. Untuk menerapkan ini pada kehidupan sehari-hari Anda, mulailah dengan mengidentifikasi frekuensi dominan dari pikiran Anda. Apakah Anda lebih banyak berbicara tentang kekurangan atau rasa syukur, tentang masalah atau solusi, tentang ketakutan atau harapan positif?
Tuliskan pikiran Anda yang berulang sepanjang hari dan amati polanya. Kemudian secara sadar pilih frekuensi baru. Jika Anda menginginkan kelimpahan, ulangi afirmasi spesifik, visualisasikan nilai dan situasi konkret, bertindak seolah-olah Anda sudah mencapainya. Bersikaplah detail. Tidak cukup untuk mengatakan, saya menginginkan lebih banyak uang. Tentukan berapa banyak, kapan, dan untuk tujuan apa. Otak merespons kejelasan, bukan ambiguitas. Langkah penting lainnya adalah menyelaraskan emosi Anda dengan visualisasi Anda. Tidak ada gunanya mengatakan Anda menginginkan kemakmuran sambil merasa bersalah atau takut. Emosi adalah lem yang memperbaiki pikiran di alam bawah sadar. Sebelum tidur, misalnya, visualisasikan tujuan Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan kepuasan, rasa syukur, dan kelegaan. Latihan ini, jika diulang setiap hari, secara mendalam mengubah frekuensi mental Anda. Anda mungkin pernah mengalami hal seperti ini, berpikir keras tentang seseorang, dan orang itu tiba-tiba menelepon. Ini adalah demonstrasi sederhana dari penyetelan mental. Ketika Anda berpikir keras tentang sesuatu, Anda mengirimkan pola getaran. Alam semesta, orang, dan keadaan merespons pola ini. Bayangkan menerapkan ini tidak hanya pada situasi acak, tetapi secara sengaja dengan tujuan keuangan, hubungan, kesehatan. Dan ini bukan hanya tentang pemikiran positif yang dangkal, ini tentang secara sengaja memilih pola mental dan emosional yang sesuai dengan apa yang ingin Anda alami. Ketika Anda mempertahankan frekuensi ini, informasi, ide, dan tindakan yang tepat mulai mengalir kepada Anda. Perhatian Anda menjadi selektif dan kuat. Anda melihat solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Setelah 40 tahun, praktik ini mendapatkan bobot yang lebih besar. Anda telah mengumpulkan pengalaman, kepercayaan, dan kenangan. Otak Anda memiliki jalur saraf yang kuat, tetapi juga memiliki plastisitas, kemampuan untuk menciptakan jalur baru. Bahkan setelah beberapa dekade, dimungkinkan untuk mengkonfigurasi ulang pikiran Anda. Disitulah dampaknya terletak, mengubah frekuensi, tidak hanya menarik hasil eksternal, tetapi juga memperbarui vitalitas internal Anda, karena itu membangkitkan motivasi, kejelasan, dan fokus. Untuk menerapkan ini sekarang juga, pilih tujuan konkret dan tentukan sinyal getaran yang sesuai. Misalnya, jika Anda ingin melipat gandakan pendapatan Anda dalam 12 bulan, visualisasikan diri Anda menerima jumlah tersebut, rencanakan penggunaannya, rasakan emosi karena sudah mencapainya, dan bertindak setiap hari sebagai seseorang yang sudah beroperasi di tingkat tersebut. Koherensi antara pikiran, emosi, dan tindakan menciptakan medan kuat yang menarik kondisi yang diperlukan. Ini bukan permainan peluang, ini adalah proses. Semakin spesifik, konsisten, dan terlibat secara emosional, semakin cepat perubahan terjadi. Inilah kekuatan frekuensi mental. Ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa usia, sejarah, atau keadaan bukanlah hambatan permanen. Mereka hanyalah frekuensi lama yang menunggu untuk diubah. Dan dengan mengubahnya, Anda tidak hanya mengubah hasil Anda mengubah diri Anda dari dalam keluar menjadi seseorang yang berpikir, merasa, dan bertindak di tingkat di mana mimpi Anda sudah terjadi. Pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak orang yang menjalani hidup seolah-olah mereka berada di latar belakang? Selalu membantu protagonis, selalu bertepuk tangan, tetapi tidak pernah mengambil peran utama. Ini adalah posisi yang nyaman karena menghindari risiko. Anda tidak perlu bersinar, Anda tidak perlu membuat kesalahan, Anda tidak perlu menghadapi kritik. Tetapi pilihan diam ini memiliki harga yang mahal. Anda kehilangan naskah hidup Anda sendiri. Anda kehilangan peluang. Anda kehilangan inisiatif, Anda kehilangan harga diri. Tanyakan pada diri Anda,
Berapa kali Anda menerima peran yang lebih kecil untuk menghindari konflik? Berapa kali Anda berhenti memperjuangkan sesuatu yang Anda inginkan karena bukan waktu yang tepat atau bukan untuk saya? Jawaban ini menunjukkan pola. Orang yang puas dengan peran sebagai aktor pendukung jarang mengembangkan kebiasaan dan perilaku kepemimpinan. Menjadi protagonis bukanlah kesombongan, ini adalah tanggung jawab. Ini adalah keputusan bahwa hidup Anda layak mendapat prioritas dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Ini dimulai dengan keputusan kecil, memilih apa yang Anda katakan tentang diri Anda, menolak percakapan yang mengurangi nilai Anda, dan menghabiskan waktu Anda untuk aktivitas yang memproyeksikan versi diri Anda yang ingin Anda wujudkan. Ini melibatkan postur, bahasa, pilihan teman, dan bagaimana Anda mengelola uang dan waktu. Ini sesuatu yang praktis, terukur. Protagonis membuat daftar, menetapkan tenggat waktu, mengambil risiko terhitung, mencari mentor, dan mengekspos diri mereka pada budaya dan ide baru. Aktor pendukung menunggu izin, protagonis menciptakan izin mereka sendiri. Saya ingat seorang wanita bernama Peggy McCall. Ceritanya sangat memengaruhi saya. Dia kompeten, mendapatkan upah yang baik dari tip di sebuah bar, memiliki keamanan dan rutinitas. Tetapi ada ide kecil yang brilian yang hidup di dalam dirinya. Pusat pelatihan anjing, mimpi yang tampak konyol bagi mereka yang hanya melihat stabilitas dalam gajinya. Ketika kami berbicara, Anda dapat melihat rasa sakitnya karena meninggalkan pendapatan tetapnya. Anda juga dapat melihat cahaya seseorang yang membayangkan jalan lain. Dia harus menghadapi perlawanan dari keluarganya sendiri, ketakutan kehilangan keamanan finansial, dan rasa malu karena gagal. Tetapi dia mengambil tindakan seorang protagonis. Dia merancang rencana minimum yang layak, melepaskan alasan, mengikuti kursus singkat, dan memulai. Pada awalnya ada air mata, ketakutan dan kerinduan akan masa lalu, kemudian datang tawa dan klien yang bersyukur. Saat ini, dia memiliki bisnis yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Emosi yang saya ingat dengan jelas adalah campuran air mata dan kelegaan, karena dia berubah dari figuran menjadi pencipta acaranya sendiri. Transformasi ini tidak datang dari keberuntungan. Itu terjadi karena dia memutuskan untuk mengambil peran utama dan melakukan tindakan sederhana, cukup, dan gigih yang diminta peran tersebut. Jika Anda ingin naik ke protagonis, lakukan audit menyeluruh di 3 area hari ini. Dengan siapa Anda menghabiskan waktu, apa yang Anda konsumsi, informasi, hiburan, percakapan, dan apa yang Anda lakukan dalam 2 jam pertama hari Anda. Ketiga hal ini menentukan lebih dari yang kita bayangkan. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa kebiasaan dan hasil dibentuk oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar Anda. Anda cenderung berpikir dan bertindak seperti orang-orang yang Anda ajak bergaul. Oleh karena itu, mulailah dengan membersihkan panggung Anda, singkirkan pendapat yang mengurangi mimpi Anda, tambahkan contoh yang memperluas visi Anda. Ganti percakapan balas dendam dengan pertanyaan yang berorientasi pada solusi. Ketahuilah juga bahwa mengambil peran utama membutuhkan penanganan keberatan internal dan eksternal. Secara internal, Anda akan merasakan ketakutan, keraguan, dan ketidakmampuan. Secara eksternal, Anda akan mendengar nasihat yang baik niat untuk tidak mengambil risiko. Keduanya normal. Rahasianya adalah memiliki rencana. Tuliskan 3 argumen praktis untuk setiap keberatan, keuangan, logistik, dan emosional, dan simpanlah di tempat yang mudah diakses. Saat seseorang mengatakan, "Ini terlalu berisiko," jawab dengan fakta. "Saya telah menyisihkan $10.000 untuk memulai. Saya memiliki 20 pelajaran yang siap, dan saya telah menguji konsep ini dengan 50 klien."
Kejelasan menetralisir ketakutan orang lain dan ketakutan Anda sendiri. Praktik-praktik konkret yang mengubah karakter pendukung menjadi protagonis. 1. Tulis skrip untuk hari ideal Anda dari bangun tidur hingga malam hari dengan detail sensorik. Lakukan ini selama seminggu dan sesuaikan. 2. Ciptakan ledakan mikro kepemimpinan. 3 tindakan mingguan yang hanya akan dilakukan oleh protagonis, misalnya memberikan presentasi, meminta kenaikan gaji, meluncurkan produk minimum yang layak. 3. Tunjukkan diri Anda secara publik kepada kerentanan kecil, postingan, video pendek, percakapan jujur, audiens dan rasa malu berkurang ketika Anda bijaksana dalam menunjukkan diri. On Day, lakukan audit pengaruh. Identifikasi 3 orang yang memperkuat rasa tidak aman Anda dan 3 orang yang memperluas kemungkinan Anda. Habiskan lebih banyak waktu dengan yang terakhir. 5. Investasikan sejumlah simbolis pada diri Anda sendiri. Kursus, nama domain, prototype. Tindakan membayar untuk diri sendiri menandakan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Sekarang, latihan praktis dan terperinci yang dapat Anda mulai hari ini. 1. Setelah bangun tidur, tuliskan niat keuangan untuk hari itu. Sesuatu yang konkret, misalnya, saya akan menemukan setidaknya 1 kesempatan untuk menghasilkan $100 hari ini. Bersikap realistis. 2. Setelah menerima sejumlah uang, lakukan ritual. Ucapkan syukur, tuliskan, dan alokasikan sesuai dengan sistem Anda. 3. Di malam hari, catat 2 bukti dari hari itu yang menunjukkan bahwa Anda adalah tuan rumah yang lebih baik. Untuk uang, email, kontak, penghematan yang dilakukan. Ulangi ini selama 30 hari. Perhatikan, dengan mencatat, Anda melatih perhatian Anda pada tanda-tanda yang sebelumnya tidak diperhatikan. Dan ketika keberatan internal muncul, ini esoteris, saya tidak punya waktu, jawab dengan logistik. Sebuah ritual membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Catatan harian membutuhkan waktu 5 menit. Yang menjadi biayanya adalah perlawanan Anda. Untuk menetralisir perlawanan eksternal, teman-teman yang mengejek atau keluarga yang mempertanyakan, bagikan eksperimen Anda sebagai proyek ilmiah. Saya sedang menguji rutinitas selama 30 hari. Saya akan menunjukkan hasilnya nanti. Ini mengurangi kritik dan meningkatkan akuntabilitas. Akhirnya, sebuah tantangan yang benar-benar menguji perubahan. Selama 60 hari, terapkan protokol selamat datang uang, ritual syukur untuk setiap aliran masuk, pencatatan harian, dan alokasi sadar setiap jumlah. Tambahkan elemen pemberian simbolis, bahkan 1%. Ketika Anda memberi, Anda mengkonfirmasi bahwa alirannya melingkar. Memberi dan menerima termasuk dalam proses yang sama. Pada akhir 60 hari, bandingkan sikap internal Anda, emosi Anda tentang uang, dan tentu saja tanda-tanda eksternal. Jika tidak ada yang berubah dalam hal aliran masuk, sesuatu yang lebih berharga akan berubah. Keberanian dan kejelasan Anda tentang keuangan, dan itu cepat atau lambat mengubah hasil. Bersiaplah terkejut melihat bahwa apa yang tampak kaku dan tidak berubah, sebenarnya sangat mudah dibentuk. Mengubah cara Anda menerima uang bukanlah kepura-puraan. Ini melepaskan cerita lama dan berperilaku dengan cara yang memungkinkan alam semesta dan orang-orang untuk merespons secara berbeda. Ketika Anda mengundang dan mengucapkan terima kasih, aliran tersebut merespons. Cobalah dan rasakan kelegaan memiliki uang yang datang ke rumah tempat ia disambut. Apa yang baru saja Anda dengar bukanlah teori yang jauh. Ini adalah peta nyata untuk mengubah hidup Anda, terlepas dari usia atau situasi Anda saat ini. Poin terpenting dari video ini sederhana dan ampuh. Semuanya dimulai dari dalam diri Anda. Bagaimana Anda memutuskan berpikir dan menempatkan diri Anda di dunia.
Ketika Anda mengubah paradigma Anda, membuat keputusan dengan tegas, menyelaraskan pikiran Anda pada frekuensi yang tepat, dan mulai memperlakukan uang dan peluang sebagai sekutu, permainan berubah. Itulah kekuatan tersembunyi yang sebenarnya. Terus serap konten ini karena video berikutnya yang muncul di layar akan membawa Anda untuk naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, untuk menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya hari ini. Dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya.